Saya Yadiono, umur 55 tahun, alamat Desa Bunggahan Kulon, Dukuh Rajan, RT 01 RW 08, Desa Bunggahan Kulon, Kecamatan Semani, Kabupaten Tuban. Untuk profil, ya, jadi mulai dari tahun 2000 saya mulai kerja di ruang pemeriksaan jenazah sampai tahun 2020 saat ini. Untuk pendidikan saya setara STA, yaitu paket C. Ya, dulu itu setelah kita lulus dari pendidikan, ya kita cari kerja swasta di pertubuhan, yaitu pertubuhan kain yang berada di Tuban selama kurang lebih sampai 2 tahun. Terus kita pindah lagi ke kota Surabaya, juga di pertubuhan yang berusaha di bidang kain selama kurang lebih 2 tahun. Saya pulang ke Tuban lagi, juga pindah ke Tuban lagi 2 tahun. Setelah itu kita cari kerja, akhirnya kita diterima di RSUD Dr. Kusuma Tuban. Ya, karena mungkin itulah untuk pengabdian saya kepada pemerintah, sehingga untuk tenaga dan pikiran kita pergunakan untuk membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan duka, karena dalam pemeriksaan jenazah itu mencari tenaga agak sulit. Jadi saya beranikan diri, saya perjuangkan untuk mengabdi pada masyarakat. Ya, pengalaman kadang-kadang kita setelah merawat jenazah, ya, pernah kita merawat jenazah ditemukan di sebuah alas. Jenazah itu sudah mungkin sampai beberapa hari, tinggal pulang, ya kita rawat di sini, ya, sudah selesai kita makamkan. Tiba-tiba kita ya setengah mimpi lah, seperti orang itu ikut aku di rumah. Seperti kalau orang Jawa itu mengatakan ngindul. Ya, sampai-sampai saya itu sedang antara sadar dan tidak. Seandainya saya itu tidak kelamaan dibangunkan sama orang tua, sama istri saya, mungkin nyawa saya sudah hilang. Jadi seolah-olah orang itu ikut aku di rumah. Tiba-tiba saya bacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan mempan sampai saya terkesan. Akhirnya sosok itu ya ikut aku, masuk mulai dari ujung kaki, akhirnya sampai ke atas sampai ke kepala, akhirnya sampai hilang juga. Saya sadar saya juga hilang. Seandainya saya tidak dibangunkan sama orang tua, ya mungkin insya Allah saya ikut juga. Akhirnya saya dibangun sama orang tua, dipanggil-panggil, kok nggak respon. Kayak orang tua saya curiga, terus akhirnya saya didekati, akhirnya dibangunkan sama istri saya. Terus akhirnya saya diambilkan air minum, saya minum, saya baru sadar. Kalau kita itu, kalau sudah penemuan beberapa hari baru ditemukan, ya keadaan jenazah sudah tidak terbentuk, ya sudah baunya sudah menyengat, terus ada beberapa hewan yang mengeruti, itu yang paling menesulut. Ya. Ya, sukanya kita dapat mengabdi, melayani dan melaksanakan tugas kita dengan baik,
sesuai dengan hati nurani, dan suka dukanya kita ya mengabdi dalam 24 jam. Jadi kita on all. Jadi selama 24 jam kita siaga terus, dan kita untuk melayani masyarakat 24 jam. Jadi kalau dukanya itu kadang-kadang kita ketemu jenazah, ya gitu, kadang-kadang banyak yang kecelakaan, yang sudah tidak terbentuk, sudah waras, kadang-kadang ada penemuan, nggak ada keluarganya sampai beberapa hari, kita menunggu akhirnya kita makamkan. Terus akhirnya ada juga ya jenazah yang penemuan di laut, ada di depan baru dia mengapung, baru kita bawa ke sini. Ya, kita memang kita ambil kerja keras. Dulu memang sebelum saya memulai di sini, memang saya dicoba beberapa kali ya, mungkin dari anak sakit, dari istri sakit sampai ke keluarga orang tua ya, sampai dicoba seperti itu. Akhirnya sampai saya itu mendatangi beberapa kiai, saya tanyakan, saya tak doa, ya sudah dijalan aja, kita sambil berdoa gitu, dan kita kuatlah untuk jalan itu. Akhirnya saya juga izin sama istri saya, ternyata istri saya juga ya mendoakan, juga mengizinkan ya doa sehari untuk jadi tamu jenazah. Kalau penampakan secara jelas kita belum pernah, cuma kalau ada suara-suara yang terdengar itu sering. Kalau memang penampakan secara nyata belum pernah terdengar. Kalau suara-suara dan suara tangisan dan orang sering, orang menangis, ada seperti anak-anak kecil, anak-anak juga sering dilihatin suara-suara seperti itu. Ya cuma saya mati di sini, jadi saya siaga di rumah 24 jam. Untuk waktu 24 jam saya kasihkan pada RSUD untuk siap datang setiap saat. Oh sering, ya. Jadi kita malam tambah sering kadang-kadang di sini. Jadi kadang-kadang jenazah banyak yang malam, ya ada kecelakaan yang dari ruangan sakit. Ya kita sebagai manusia ya, kita harus berhati-hati dalam mengambil kehidupan ini. Ya kita harus mengamalkan ibadah secara baik pada sama manusia. Kita banyak-banyak untuk beramal, bersedekah. Toh akhirnya apapun yang kita cari dalam dunia ini ya, apapun ya, itu entah itu pendidikan, entah itu kekayaan, entah itu jabatan, toh akhirnya akan kembali jadi walaupun jadi mayat, tidak ada yang kita bawa. Dan di situ kita merasakan bahwa hidup ini hanyalah sementara, bahwa kita dipesan untuk berbuat baik kepada semua manusia, banyak menolong, banyak sedekah. Toh akhirnya kalau sudah mati kita tinggalkan semuanya. Hanya begitu saja lah orang hidup. Disitulah kita akan dapat mengambil manfaatnya, sehingga kita dapat mengambil pelajaran, sehingga hidup ini kita sangat untuk berhati-hati, baik untuk berbuat, berucap, dan beribadah.